Gerak salamnya buat Pak Hotman dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis, bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya di argumennya. Jadi bercanda-bercanda antara ya buat melegakan lah netizen karena dikompor itu soal netizen. Ya sekarang selalu orang nyari fokusnya apa tuh. Tentu orang nggak akan cari fokus di dalam pikiran beliau karena cincin beliau itu yang lebih menarik perhatian, itu aja. Tentu saya tidak ngerti filsafat, oke? Jadi cara bandingkan Rocky dengan Hotman, ya. Salamnya buat Pak Hotman dan ya debat-debat itu kan Tajam dari otak kamu, bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamu lah, Mulia Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama dua psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Saya bilang ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya di argumennya. Jadi bercanda-bercanda antara ya buat melegakan lah netizen karena dikompor itu soal netizen. Saya kira mungkin Anda akan ketika ketemu misalnya awal speechless-nya lihat kok cincinnya, bukan lihat percakapan pembicaranya gitu ya. Iya, sekarang selalu orang nyari fokusnya apa tuh. Tentu orang nggak akan cari fokus di dalam pikiran beliau karena cincin beliau itu yang lebih menarik perhatian, itu aja. Hotman Paris menanggapi yaitu sarkas yang disampaikan oleh Rocky Gerung, sampai Rocky Gerung mengatakan cincinnya Hotman Paris lebih berkilau daripada otaknya. Jadi sampai Hotman Paris membuat videonya yaitu untuk menanggapi apa yang disampaikan Rocky Gerung di channelnya Rocky Gerung. Sampai Hotman Paris mengatakan bahkan otak saya lebih tajam daripada otak kamu. Jadi ini membuat Hotman Paris sepertinya ngamuk ya atas pernyataan Rocky Gerung bahwa cincinnya Hotman ya lebih berkilau daripada otaknya Hotman. Nah, sebelumnya kita tahu para netizen sangat menginginkan terjadinya acara debat antara Rocky Gerung dan Hotman Paris. Namun sepertinya hal itu tidak akan terjadi melihat bagaimana satu sama lainnya antara Hotman Paris dan Rocky Gerung saling sindir menyindir. Nah, Rocky Gerung di channel YouTube pribadinya merespon desakan debat dari netizen, menanggapi keinginan netizen yang menantangnya agar berdebat dengan Hotman Paris. Sedangkan Hotman Paris di akun Instagramnya mengungkapkan bahwa dirinya dan Rocky Gerung tidak sepadan. Baik, langsung saja kita lihat videonya. Oke? Jadi cara bandingkan Rocky dengan Hotman, ya. Salamnya buat Pak Hotman dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis, bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya di argumennya. Jadi bercanda-bercanda antara ya buat melegakan lah netizen karena dikompor itu soal netizen. Kan selalu orang nyari fokusnya apa tuh. Tentu orang nggak akan cari fokus di dalam pikiran beliau karena cincin beliau itu yang lebih menarik perhatian, itu aja. Hai Rocky Gerung, kau menuduh brilian saya lebih tajam dari otak saya.
Yang benar, delian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak. Ya. Nah, sebelumnya ini menjadi rame dan viral, yaitu di mana Hotman Paris akhirnya merespon para netizen yang meminta dirinya untuk berdebat dengan Rocky Gerung. Bukannya malah menantang, Hotman justru menyebut bahwa keduanya tidak cocok untuk disandingkan. Jadi bukan tanpa alasan, perbedaan latar belakang antara dirinya, yaitu Hotman Paris dengan Rocky Gerung, menjadi alasan Hotman Paris merasa tak cocok untuk berdebat. Jadi ia sebagai seorang pengacara yang menguasai ilmu hukum, sementara Rocky Gerung seorang cendekiawan yang menguasai ilmu filsafat. Sehingga Hotman Paris pun menolak untuk berdebat dengan Rocky Gerung atas permintaan netizen. Dan ini membuat viral dan rame di sosial media, apalagi di TikTok, sehingga netizen pun memberi komentar dan menanggapi video dari Hotman Paris. Baik, coba kita lihat ya respon tanggapan netizen ya. Jadi cuman segini doang nih, lawyers panutan dari pendukung 02. Dia bilang nggak paham filsafat atau beda bidang sama Rocky Gerung. Padahal semua sarjana hukum diharuskan memahami yang namanya penalaran hukum dan filsafat hukum. Jadi kalau dia bilang nggak paham nih sama filsafat, ya harus dipertanyakan cara berpikirnya. Praktisi hukum kalau nggak paham filsafat, jelas nalarnya atau cara berpikirnya buruk. Nalar yang buruk berbahaya buat hukum. Jadi buat apa dijadiin panutan? Udah emang. Bukan, kalau kata Bang Hotman bukan nggak level sih, tapi emang Bang Hotmannya aja yang takut gitu. Nah, ini Hotman harus menanggapi apa yang disampaikan oleh netizen ini ya. Seharusnya ada filsafat tentang hukum juga. Jadi sepertinya netizen ini lebih mengerti daripada Hotman. Jadi apakah Hotman memang ketakutan menghadapi Rocky Gerung karena alasan berbeda latar belakang pendidikannya? Baik, coba kita lihat komentar dari netizen lainnya. Hotman, kenapa Anda seperti cacing kepanasan di ruang publik gitu? Kritik yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu bisa diterima karena di antara semua pengacara ya berkaitan dengan argumen-argumen hukum yang disampaikan di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi itu cuma Anda, Hotman, ya satu-satunya pengacara yang lebih banyak gimmicknya daripada memberikan pandangan-pandangan hukum yang insightful gitu. Jadi wajar lah Rocky Gerung bicara seperti itu, bahwa Anda itu modalnya hanya cincin gitu, yang katanya miliaran rupiah ya di jari-jarimu itu. Tetapi dari sisi hukum, pikiran-pikiranmu itu standar aja, di bawah standar, tidak memberikan satu insight yang sophisticated terhadap publik berkaitan dengan wacana hukum tata negara. Kelas Anda masih di bawah lah, jadi wajar orang seperti Rocky Gerung itu mengkritik Anda. Anda nggak usah menyeh-menyeh ya, bahwa Anda itu keahlian Anda bukan di bidang filsafat. Lo gimana? Filsafat itu adalah induk dari pengetahuan, dan ilmu hukum itu nggak jauh-jauh dari filsafat. Jadi kalau Anda masih beralibi untuk mengkompensasi kelemahan Anda di sidang Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilpres, itu justru orang bener tawaimu, Hotman. Nah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Hotman Paris justru